izin share screen dulu. Mulai Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini tatap maya 2CP yaitu pada modul 1.6, di mana nanti pembahasannya kakak-kakak selama 2CP. Monggo Kak Gunawan bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Gunawan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kakak-kakak, Pak Fasil yang saya hormati, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran tatap maya pada kesempatan siang ini, semoga diberikan keberkahan untuk diri kita, keluarga besar kita, murid-murid kita. Kita awali dengan doa bersama, ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fasil. Terima kasih Kak Gunawan. Dan mulai dulu pertama, salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Dan berikutnya kita menginjak pada modul 1.6 yaitu akhir dari titik modul 1 ini modul 1.6 pada pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Yang berikutnya kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini Kak ya, sepakatan kita bersama. Kemudian untuk tujuan pencapaian modul umum, ya guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Dimana capaian khusus modul ini, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Lalu kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design, yaitu alur mundur Kak. Nanti kakak-kakak yang kemarin sudah mempersiapkan modul ajaran nanti bisa dikupas, nanti berdiskusi, nanti saya bagikan berkelompok nanti untuk dibuat backward design. Kemudian agenda kita hari ini, 1, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, ini nanti di agenda yang kedua ini nanti kakak-kakak nanti saya bagikan seperti kemarin, kelompok nanti sama siapa, kelompok 1 sama siapa, kelompok 2 sama siapa, nanti mempersiapkan RPP atau modul ajar yang kakak-kakak yang kemarin buat untuk dibuat backward design. Sudah buat semua Kak ya kemarin modul ajarnya? Kalau nanti Insya Allah sudah Kak.
Nanti kalau yang belum bisa teman satunya bisa untuk sebagai bahan untuk dikupas nanti. Nanti satu kelompok salah satu aja yang untuk dikupas dan nanti setelah nanti dibuat terus diupload di 1.6D yaitu di backward design yang kemarin Kak ditanya ya Kak ya 1.6D tadi kemarin. Untuk selanjutnya ini pada pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK pembelajaran 1 perencanaan pembelajaran PJOK elaborasi isi 1JP asinkron peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran rumusan tujuan pembelajaran pendekatan asesmen pembelajaran yang keempat pendekatan pembelajaran serta mengunggah RPP modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Yang kedua, kuatkan pemahaman 2JP atau tetapnya yang kita akan kupas hari ini. Fasilitator memandu serta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nanti di tetapnya ini ada menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang diunggah LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Jadi nanti buat kelompok, nanti dari kelompok lain bisa memberi umpan balik seperti kayak kemarin Pak. Yang kemudian berikutnya lakukan 1JP atau asinkron serta mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Yang akhir, refleksi peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah modul 1.6. Nah, ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah ini Kak, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan merencanakan komponen. Silakan Kakak, ada 3 apa saja bisa diketikkan pada kolom chat. Saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Chatnya mana ya? Itu Kak, sebelahnya segitiga itu Kak. Nah, ada banyak.
Nggak bisa diedit ini. Langsung terkirim Kak itu Kak, jangan ketik enter langsung Iya, terkirim. ini langsung terkirim ini. Oke, yang paling bawah yang simpel singkat saja ini Pak Wasil, ya. Nanti Kak. penjelasannya lebih detail lisan, ya. Siap Kak. Sudah menjawab pertanyaan semua. Saat saya ulang lagi, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ini kata-kata ada 3 yaitu 1 tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, yang terakhir aktivitas pembelajaran. Ini dari 3 komponen utama yang dipertimbangkan sebelum merencanakan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini harus dengan capaian pembelajaran yang berlaku, yaitu kurikulum yang diterapkan kakak-kakak, yaitu yang sekarang ini adalah kurikulum Merdeka Kak ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu dirumuskan berbagai format dan berbagai fase, yaitu fase untuk kalau SD fase B, C, kalau SMA C Kak ya. Kalau SMA apa Kak? F ini kelas 12, F ini. Fase ya. F yang kelas 12 ya. Kalau SMP mungkin fase D atau E. Kalau untuk SD, B sama C itu memang untuk kelas fase ini kelas berapa dan kelas berapa. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran juga dapat rumusan tujuan pembelajaran, yaitu setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup atau materi yang diajarkan. Kemudian membuat capaian pembelajaran yang bersifat menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan pembelajaran, yaitu nanti pada slide berikutnya ABCD, di mana fase ada fase elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ini dari pemaparan tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini bisa bersifat formatif maupun sumatif, di mana instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani.
Asesmen dilakukan untuk mencari bukti dasar, pertimbangkan ketercapaian tujuan pembelajaran sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang tepat dapat tujuan yang diharapkan. Ini asesmen gitu. Asesmen ada 3 dalam pembelajaran PJK, yaitu asesmen of learning atau pembelajaran selama pembelajaran, penilaian pembelajaran atau assessment as learning, dan penilaian akhir atau assessment of learning. Ini ada 3 pendekatan assessment dalam PJK. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran di sini merancang aktivitas atau konten pembelajaran harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate, dan tentu saja selaras dengan alignment dengan penilaian yang diterapkan. Mungkin Kak Happy bisa menjelaskan Kak Happy tadi. Hampir sama ini Kak Happy tadi menjawab. Kak Happy. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran, yaitu saya menjawab 1, tujuan pembelajaran. Kenapa? Yaitu tujuan pembelajaran adalah landasan penting dalam proses belajar dan mengajar. Apa tujuan kita dalam mengajar, kita rencanakan dulu agar tahu tujuan kita apa. Yang kedua yaitu asesmen, itu capaian penilaian, yaitu komponen penting dalam proses pembelajaran yang berkontribusi pada pengembangan kurikulum maupun strategi pengajaran. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran, yaitu kunci utama untuk menciptakan pengalaman belajar yang nantinya kita dapat merancang agar anak itu dapat menikmati atau merasa senang, dan kita memiliki tujuan untuk pembelajaran yang efektif dan bermakna. Itu menurut saya Pak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Happy. Kak Gunawan bisa menyampaikan, Kak Gunawan. Silakan Kak Gunawan. Oh, siap. Ini keterkaitan dengan asesmen pembelajaran ini kalau di fase F itu kan memang ranahnya sudah menganalisis, jadi lebih menekankan pada prosesnya, kemudian bisa menganalisa, anak-anak mampu menganalisa, menilai teman-temannya sendiri itu sudah benar atau tidak. Katakanlah ini tadi saya kebetulan praktek mengajar shooting leg basket, sehingga anak-anak bisa memahami gerakan-gerakan yang foul maupun gerakan-gerakan yang sah, sehingga menjadi satu momen bahwa asesmen ini tidak hanya produk akhir anak itu bisa memasukkan bola dengan benar, tetapi proses ini yang perlu teman-temannya juga untuk bisa menilai rekan-rekannya sendiri. Beberapa kali penilaian proses ini juga kita terapkan untuk tidak hanya penilaian, tidak hanya pembelajaran dengan teman sebaya, tetapi juga evaluasinya. Mulai dari awal untuk berliterasi, menyampaikan pada teman-temannya, kemudian ini juga merupakan copan materi dasar awal, kemudian prosesnya, kemudian nilai akhir hanya sebagai penyeimbang. Untuk nilai akhir biasanya praktik dan resume atau istilahnya tes pengetahuan, hanya saja pengembangan pola berpikir, pola nalar anak-anak. Ini yang sementara saya terapkan, barangkali masukan koreksi dari Pak Fasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gunawan. Ya, memang hampir sama tapi tujuan pembelajaran yang diterapkan Kak Gunawan, di mana tujuan pembelajaran tadi mencakup dimana capaian pembelajaran yang didapatkan dari kurikulum Merdeka.
Dan mungkin untuk SMA bisa dapat menilai Kak ya sesama peserta. Kalau mungkin di SD atau di SMP mungkin masih bingung nanti. Dan untuk Ya, refleksi. siap. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini di backward design ini dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai titik di mana kita akan memulai. Dari backward design itu dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian assessment, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Kalau yang seperti biasa kita laksanakan itu penilaiannya di akhir Kak ya. Ini dibalik. Ya, kalau backward design untuk di depan penilaiannya. Penilaian di depan. Aktivitas di belakang. Nah, ini adalah backward design. Nanti kakak-kakak bisa didiskusikan nanti pas pada bor nanti untuk disiapkan. Kemudian merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design yang berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Kemudian marilah kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran ini. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya isinya apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini ada gambar tuh fase B, elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini isi dari tujuan pembelajaran. Kemudian kedua, asesmen pembelajaran. Ini asesmen pembelajaran bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada fase B, sama tadi ya terampil bergerak. Terus ada gambar asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kemudian asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ini asesmen adalah penilaian ya juga bisa berupa formatif atau sumatif pada asesmen pembelajaran. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran, di mana aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmental of profit, dan tentu saja selaras atau alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini pada gambar contoh aktivitas pembelajaran, itu aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Ini adalah contoh dari fase B seperti yang tadi di awal. Mungkin kakak-kakak belum pernah nih enggak ya? Baru ini kayak gitu. Belum. Ini dari materi PKG PJK, dimana setiap harinya kita runtut dari depan sampai akhir, ini dibalik untuk backward design, dibalik dari belakang ke depan, kemudian ke depan ke belakang. Ini untuk backward design. Kemudian
Nah, ini desain mundur atau backward design. Ini dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian diteruskan mengembangkan asesmen pembelajaran, dan yang terakhir merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini kalau untuk RPP biasa, kalau tidak backward design, dibalik di atas lagi Kak. Merencanakan kegiatan, mengembangkan asesmen pembelajaran, lalu mulai dengan tujuan pembelajaran. Ini nanti bisa diterapkan kakak-kakak pada satuan pendidikan. Ini bisa digunakan untuk RPP desain berdiferensiasi pada peserta didik. Kemudian berikutnya, nih langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum membahas 3 langkah awal. Langkah selanjutnya ini memperhatikan diferensiasi, di mana diferensiasi ini ada 3 kemarin nggak ya, diferensi konten, proses, dan produk. Itu saling berkolaborasi sama peserta didik satu sama yang lainnya. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini atau fasilitasi dan sumber daya lainnya. Mungkin ada yang mungkin sarplasnya masih kurang. Bisa memodifikasi peralatan yang enggak ada jadi ada gitu. Kemudian dan menyusun langkah pembelajaran. Yang ke-7, menyusun rencana keselamatan. Nah, kemudian kenapa desain atau backward design? Ini memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah itu Bapak Guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ini kenapa desain mundur? Nah, ini ada 3 langkah yang di antara tadi memulai tujuan dari akhir, menyusun perencanaan pembelajaran, dan kemudian yang ketiga pengalaman pembelajaran yang bermakna. Mungkin kakak-kakak masih bingung Kak ini Kak? Ada yang bertanya mungkin dengan backward design. Nggih, mohon izin tanya Kak Fasil. Siapa? Ya, ini untuk struktur yang baik ini apakah berbeda dengan struktur modul ajar yang barangkali sudah pernah kita susun? Ini mohon untuk contoh-contohnya barangkali nanti nggih. Ya, kemudian dalam perencanaan pembelajaran yang dibalik ini khususnya untuk proses kegiatan proses pembelajarannya ini yang ideal yang bagaimana ini mohon untuk dijelaskan ini karena masih agak-agak abu-abu ini belum paham nih yang jelas ini. Monggo nggih. Oke, siap Kak. Untuk backward design ini
memang jarang digunakan, Kak. Ini kalau kita setiap hari menggunakan RPP yang seperti apa yang ada pada RPP yang dari pemerintah itu nggih, capaian pembelajaran nggih. Ini untuk mungkin sekedar untuk memodifikasi bagaimana nanti anak-anak bisa mengikuti desain mundur ini. Mungkin bisa dicoba kakak-kakak pas pembelajaran pada saat mengajar di sekolah satuan pendidikan kakak-kakak. Ini yang ideal nggih, itu Kak. Yang runtut dari RPP yang ada, yang background desainnya adalah hanya modifikasi, mungkin bisa diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak. Gitu Kak Gunawan. Oke, saya terima lanjutkan kasih Kak Fasil. Oke. Kemudian slide berikutnya ini nanti menganalisis, nah ini analisis modul ajar atau RPP yang kakak-kakak buat nanti didiskusikan diubah menjadi background design. Nah, sebelum kita menginjak ke analisis menjawab pertanyaan refleksi ini, nah, nanti saya buatkan jambotnya Kak, saya sebutkan di chat. Silakan kakak-kakak bisa diklik tautan link yang pada chat. Ini kemarin seperti jambot Kak, Figma. Ada 4 pertanyaan. Monggo bisa diklik di tautannya. Mungkin sudah pernah mendengar Kak, namanya Figma. Seperti jambot, kemarin jambotnya sudah tidak bisa dibuka lagi, ini pakai Figma. Untuk pembaruan diganti Figma. Tapi juga hampir sama, kemarin pakai Sticky Note itu Pak. Sudah bisa dibuka Kak? Sudah, tapi untuk pengisiannya. Oke, pengisian itu Kak, untuk diklik sebelahnya, sebelah kanan pensil tuh Kak, diklik sticky note-nya, nanti dipilih warnanya, terus ditarik ke atas, nanti diklik seperti Kak, saya contohkan ya. Sebentar. Nah, ini saya milih yang merah. Ditarik. Nah, nih, nanti di bawahnya sini ada namanya kakak. Nah, nanti diketikkan di sini ada, misalkan kakak mau menjawab nomor 1, tulis nomor 1, nanti jawabannya apa. Nanti di bawahnya otomatis ada namanya kakak ini. Kalau misalkan mau menghapus, ini diklik 2 kali, langsung dihapus. Coba Kak. Hampir sama dengan kemarin jambotnya. Diklik itu sticky note-nya, nanti warnanya apa, ditarik.
Belum bisa ini. Itu yang warna pink diklik 2 kali Kak. Yang warna pink diklik 2 kali, nanti dipilih warnanya, nanti ditarik di atas seperti Kak Aldi itu Kak. Nanti di bawahnya otomatis ada namanya kakak yang mengeklik. Itu bisa dikecilkan nanti besaran. Pak Fasil izin tanya. Itu untuk sticky note-nya per pertanyaan per kotak ya? Oke Kak, per kotak Kak. Nanti itu siap. bisa dikecilkan nanti itu. Diklik 2 kali. Oke, siap. Agak bingung soalnya baru. Oke. Iya, saya juga baru ini. Biasanya tidak seperti ini Kak. Kemarin saya coba untuk Jamboardnya nggak bisa saya akses. Sudah dikunci sama adminnya. Diganti Afigma. Ini belum bisa saya. Itu yang warna pink sebelah kanan pensil diklik Kak. Nah, nanti dipilih warnanya, misalkan ini ya, saya milih warna merah, diklik, terus nanti diklik 1 kali, nanti muncul seperti ini Kak. Terus bisa diketikkan angka 1 misalnya. Nanti di bawahnya ada keterangan yang menulis siapa. Belum bisa Kak Gunawan. Belum. Ini baru confirm di Gmail-nya dulu. Ternyata ada prosesnya. Ini saya Ini Pak Fasil. Pak Fasil saya cari udah bisa ini. Ya. Punya saya Untuk di masih HP, di tas terus Kesulitan sih. Kak. Wah, di HP angel Mas, iki kudune laptop. Oke, tidak bisa. Bisa buka tapi tidak bisa nulis. Ini nulis yang bisa. Caranya tahu. Itu Kak, yang sebelah pensil kan, sebelah kanan pensil itu diklik Kak, yang ini Kak. Sebelah kanan Sebelah pensil ada sticky note itu diklik. Nanti ada pilihan warna dipilih, terus setelah dipilih nanti diklik atasnya. Nanti muncul ini Kak. Bapak Ibu harapkan. Sebelah kanan pensil Kak. sebelah kanan pensil. Ada warna pensil. Iya itu G. Ini Amplop buka, amplop Iya, amplop kelempit Kak. ini Mas. Iya, itu Kertas diklik kelempit. kertas kelempit itu Kak. Pink. Izin untuk pertanyaan tolong jangan dihalang-halangi. Nggak kelihatan pertanyaannya. Pak Fasil. Tak unggah nih. Milik saya kok keluar. What is your name, Pak Fasil? What is your name, Pak Fasil? Diisi nama. Coba, ini aku angger tutul ketemu. Oke. Namanya jenengan diketik kalau Pak. Sudah. urung ketemu ini. Terus niki ada lagi what kid of with do you? Niki napa niki? Product will management for Saya juga belum bisa. Ya, pertama nih. memasukkan itu. Ini cari sing ada bintang itu kuning itu. edukator, student. Sticky note Kak. Ada sticky note diklik. Itu bisa diklik kanan copy kemudian bisa dipaste. Klik kanan copy bisa dipaste untuk sticky note-nya tuh. Pak Halabi itu dikasih nomor berapa Kak? Isi nomor berapa? Yang sebelumnya yang nanti bisa dikecilkan Kak itu Pak.
Tuh, iki nggone happy diisi sapa iki? Nah, iki gak mlaku dhewe. Ayo. Gagah Ah, pisan. Ini happy diisi sapa iki? Wah, Dikecilkan, enak Kak. nih. Pinggirnya dikecilkan nggak apa, Kak? Kan Bapak ini, tapi ada yang ngisi nggak tahu siapa. Enak iki aku dari omongan iki nggak. Yo terus. Lah kok nganggo ana ini. Aku durung iso iki. Lah aku malah orang ngetek gini happy kok diisi sapa iku malah kepenak iki aku kan. Dihapus ya. Kleru iki. Sapa iki? saya belum bisa. Juga belum bisa. Buati Mbak Happy. Lah kok ada isinya wah seneng iki tuasaku seneng rek. Iki nyari di mana ini? Urung ketemu. Belum bisa masuk, Kak. Gambar pensil sebelah lho. Nanti kiri apa Gambar kanan? pensil. Kanane ya. pensil diutul-tul. Kayak kertas. Pensil. Yang kertas lipat ini sudah. Pak ditutul Terus? sudah. Sudah Keluar. terus. Dipilih warna. Timer. Muncul Oke, Pak. warna. Terus. Warnanya jenengan tutul sak senengin jenengan hijau, biru, Sudah. kuning, merah. Terus. Diklik atasnya lagi, Kak. Diklik ting. Nah, Oke, ya, oke sudah. Temu Pak Gun. nah itu Kak Gunawan. Oke, Tinggal ngedit, ketemu. Kak, itu. Barang baru mereka enggak Figma. Lah kula nggih Pak niki cah nom kode gaptek iki piye cah? Guru-guru PKG pinter iki. Aku urung ketemu. Udah ketemu Pak Pio. Dereng oh, sebelah. Iki ana gambar bintang iki. Timer Bintang and apa, mus. Biar gini. Bintang enggak ada Kak, ini. Oh, ana bintangnya ning langit. Pak Pio. Itu konfirmasi Gmail Kak Pio. Dalam. Konfirmasi Gmail sama masuk nih, Bu. Sudah. Oke. Terus isi nama itu what is tadi seperti tadi Kak siapa tadi? Wis tak ulangi lagi sih dulu. Tautkan akun Gmail dulu itu Pak, baru bisa mengerjakan. Agar bisa mengakomodasi. Oh, gimana sih? Oke, ini. Pak Fasil cintanya ini yang dibahas backward design ya Pak? Ya, backward design Kak. Oke, siap. Nanti kakak-kakak kalau masih bingung bisa di setting di Google. Nah, lewat HP caranya piye iki? Iso ora iki? Kalau lewat HP mungkin agak kesusahan Kak. Kalau HP mungkin coba dulu nggak apa-apa. Nyusul aja nek gak gitu. Yang penting jawab engko. Kayak aku biasa nih. Siap. Ya, iso aja ya. Terima kasih. Saya share di grup Kak. Net.
Jawabanku hilang siji, ditutupi wae sapa ayo lo. Itu dipindah Kak Gunawan kayak itu. Dikira Kak. Oh ini, Kira kan Kak? bentar. Ya, ini tak geret sudah. Cari tempat. Jubel. Yang plus sama men bisa diklik, bisa dikecilkan yang sebelah kanan. Pak Fasil izin bagaimana ini kalau misal satu jawaban dulu, soalnya ini kalau semua 4 dijawab Oke, enggak apa Kak. Satu jawaban satu kotak enggak apa-apa. Satu jawaban satu kotak, tapi nanti diberi kan Kak ya, misalnya angka 1, berarti jawaban nomor 1. ya seperti itu, nanti baru kalau setelah dijawab baru lagi jawabnya yang nomor 2 seperti itu. Kayak yang jambot yang kemarin itu loh Pak, per set apa per lembar itu loh. Iya Kak. Geser nganan. Sik oke jembar nggone aja nyuwel-nyuwel di kiri. Wah, Aduh, desok-desokan. Golek Senggol nganak golek sik oke lho. Bisa Kak. Ngiwo juwel wis. Bingung kok golek jawabane dhewe-dhewe. Gonku ketumpukan sapa iki? Langsung foto. Ditumpuki. Tumpuk-tumpukan. Iya. Tumbuk-tumbukan. Oke, tak cilik-cilik iki. Dikecilkan juga bisa Kak. Cari yang kosong buat Kak sebelah kiri. Kalau yang ada tulisannya pertanyaan itu nggak bisa digeser, kan sudah saya kunci. Oke. Iya jelaskan.
Enak, enak. Musiknya siapa ya? Segede-gede dicelekno cah, segede-gede dicelekke lho. Diet.
Ya, lanjutkan Kak ya, nanti bisa diketik usul di Google. Untuk slide berikutnya ini Jambot. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran atau modul belajar kakak-kakak bisa diawali dengan mengidentifikasi tujuan atau capaian pembelajaran. Tadi yang ABCD ya. ABCD tadi dalam tujuan pembelajaran ada Masuk di dalam. di mana A-nya itu adalah audience, yang ketiga adalah condition, yang keempat adalah degree. Ini ABCD dalam tujuan pembelajaran, di mana audien ini peserta didik ya. Misalkan peserta didik mampu, ini namanya berarti audien. Kemudian kalau behavior atau perilaku yang diharapkan peserta didik, misalnya untuk behaviornya itu memukul, menendang, menggiring, ini termasuk adalah behavior atau tingkah laku ya, perilaku. Kemudian condition, condition ini adalah situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya pada saat permainan berpasangan atau dalam berkelompok atau mungkin dalam permainan yang disederhanakan. Ini termasuk condition. Kemudian yang degree, nah ini degree maksudnya kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter, atau selama 10 detik tanpa jatuh, atau mungkin dalam beberapa kasus di sini dukung rancangan penilaian di mana kakak-kakak merumuskan berdasarkan penilaian yang ada. Misalkan untuk ini ada peserta didik mampu berpindah tempat di lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakan misalnya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Nah, ini behaviornya atau perilakunya adalah berpindah tempat. Untuk audiennya adalah peserta didik, kondisinya adalah di lapangan. Kemudian yang degree ini ada 3 cara, setidaknya ada 3 cara yang berbeda dengan menyentuh temannya yang lain. Ini ABCD dalam tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, nah ini kakak-kakak analisis rancangan pembelajaran. Nanti peserta dibagi 3 kelompok, ini jumlahnya 12 Kak ya, nanti bagi 3, ada 4, satu kelompoknya 4. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah
kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus yang kemarin kakak-kakak di-upload maupun belum. Kemudian nanti saya beri waktu 20 menit setiap anggota memaparkan pembelajaran modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Berarti nanti salah satu Kak nih, misalkan kelompok 1 memakai RPP Sinten memakai diubah menjadi backward design. Kemudian tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan. Nah, ini tadi memilih salah satu Kak gitu. Di dalam kelas besar nanti dipersiapkan. Nanti kakak-kakak anu nggih nanti membuat nanti setelah itu dipresentasikan kayak ini dikesan pada Google Doc. Mohon Pak, dan sewu Pak Fasil, Pak Priyo untuk mute speakernya. Iya nih, yang jauh. Ini ya 1968 Dua kayak Kak 01 27 2006 04 04 1 004. Ini nanti saya bagi kelompok Kak ya menjadi 3. Nanti di mana satu kelompoknya ini semuanya hadir, satu kelompoknya 4 ya, terdiri 4 peserta. Nanti bisa diketikkan pada Word atau kakak-kakak nanti bisa dipresentasikan pada saat setelah berdiskusi kelompok. Mungkin itu yang ditanyakan kakak-kakak. Pak, izin tanya, ini untuk RPP-nya itu sudah dimodif backward design apa masih yang pakai RPP yang model lama? Ini yang nanti yang didiskusikan masih model lama, nanti dibedah bareng-bareng pada saat pas nanti saya bagikan bornya, nanti bareng-bareng sama kelompok Kak. Ini disiapkan. Dan siap. dituliskan di Google Doc atau Word, nanti bisa dipresentasikan, salah satu bisa mempresentasikan di layar ini share screen seperti ini. Mungkin nggak ada yang tanya lagi. Saya bagi ke kelompok ya, Kak. Siap, 86. Siap, Saya Pak Fasil. Oke, siap. Nanti waktunya saya beri waktu 20 menit. Nanti setelah 20 menit selesai langsung kembali ke room. Izin waktu Pak agak lama karena ini RPP agak panjang. Begitu. Oke. Saya 25 nggih. Cukup Kak nggih? 25 menit. Cukup. Oke, siap. Saya nanti dituliskan misalnya kelompok 1 terdiri dari siapa saja, kelompok 2 nanti terdiri siapa saja gitu Kak ya. Ya, ketika kelompok dulu. Sudah siap Kak ya, saya pindahkan ke bor ini. Nanti kelompok 1 ada terdiri dari 4 peserta. Sudah siap Kak ya, saya bagikan ini open room-nya. Silakan kakak-kakak mengeklik itu bergabung. Join. Join Kak.
Nanti otomatis dipindahkan ke room, ke kelompok.